Tapi pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik sidik. Jangan lagi berlarut-larut. Klarifikasi di media, klarifikasi antara narasumber yang terjadi ini justru memperkeruh suasana. Artinya semakin berbola salju yang harusnya ini sudah berjalan. Nah, kalau memang ada klarifikasi di pengadilan, bukan tempatnya di kepolisian, bukan tempatnya di mana-mana, di pengadilan. Segera naik sidik, setelah naik sidik lakukan kirim berkas ke pengadilan. Hah? Roy Suryo sih paling benar dan sempurna. Bener kali, setuju kali aku sama kakak. Abis perkara ijazah Pak Jokowi, Roy Suryo nambah gelar. Bukan pakar telematika aja, abis ini pakar ijazah dan skripsi. Aksi yang dilakukan oleh Mas Roy seolah-olah sebagai penyidik. Ya, sebagai penyidik. Mirip kepolisian. Itu ancaman pidananya 6 tahun penjara. Rismon Sianipar itu sendiri mempertanyakan pakar telematikanya Roy Suryo. Kita dengar ya. Suryo berpengetahuan saya. Ini Rismon Sianipar. Dia sarjana S1 komunikasi UGM. Tuh. Tidak ada hubungannya dengan IT. Tuh. S2-nya magister kesehatan UGM. Tuh. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Tuh. Suryo bukan kuliahnya bukan IT. Ya, makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Kebodohan yang di-spill oleh Roy Suryo DKK sebagai toksit sosial yang mewabah dan dipercayai oleh beberapa masyarakat. Jadi sekarang kita ini sedang kena toksit, mempercayai fitnah daripada fakta. Itu yang disebarkan terus-menerus oleh Roy Suryo DKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang desakan agar kasus Roy Panci dinaikkan menjadi penyidikan ya. Jadi maksudnya dari penyelidikan menjadi penyidikan ya. Jadi naik menjadi sidik ya, sehingga dalam waktu dekat status Roy Panci pun bisa dinaikkan menjadi tersangkut dan langsung dikasih kado rompi oren. Selain itu teman-teman, mulai muncul juga perlawanan dari mantan teman-teman Roy Panci sewaktu masih menjadi politikus ya. Katanya tindakan Roy Panci yang dipertontonkan selama ini seolah dirinya memacai ya, sedang maca atau cosplay sebagai seorang penyidik. Dan menurut temannya itu adalah pelanggaran hukum ya. Dan ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Aduh. Sama Jokowi dituntut 12 tahun penjara ya kan. Nanti juga oleh Polri mungkin juga akan dituntut karena maca sebagai penyidik 6 tahun. Aduh, Panci bisa-bisa kau mocar di dalam penjara nanti. Ngaku akademisi pula tapi nggak jelas keilmuanmu ya kan. Kamu juga akan nanti dituntut oleh para cendekiawan di Indonesia karena telah menjual nama mereka, yaitu nama akademisi, tapi nggak jelas ya kan keahlianmu apa. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tapi pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik sidik. Jangan lagi berlarut-larut. Klarifikasi di media, klarifikasi antara narasumber yang terjadi ini justru memperkeruh suasana. Artinya semakin berbola salju yang harusnya ini sudah berjalan. Nah, kalau memang ada klarifikasi di pengadilan, bukan tempatnya di kepolisian, bukan tempatnya di mana-mana, di pengadilan. Segera naik sidik, setelah naik sidik lakukan kirim berkas ke pengadilan. Itu yang paling penting. Artinya penyidik juga di sini Polda Metro Jaya kami juga menyampaikan equal. Kasus yang lain cepat. Nikita Mirzani juga dapat kan teman-teman? Lihat. Kok kami lama sekali? Ya kan ada apa? Kok lama sekali? Nah, jangan berlarut-larut, jangan membiarkan si maling Panci ini terus berkeliaran, karena semakin lama dibiarkan berkeliaran,
semakin banyak orang yang akan diracuninya. Sekali lagi, mereka-mereka yang EQ-nya di atas rata-rata gitu ya, atau ya rata-rata aja lah gitu ya, bukan di atas rata-rata, pasti tidak akan menggubris dengan bacotan-bacotan Maling Panji. Tetapi mereka-mereka dengan EQ 78 ke bawah ini sangat rentan sekali, rentan terprovokasi oleh bacotan-bacotan si Maling Panji yang mengaku sebagai seorang akademisi, padahal gadungan ya, akademisi bodong. Nah, mari kita simak bareng-bareng ini pernyataan lebih lengkapnya. Ini kami cukup lama, itu mulai dari jam 11 tadi ya, sampai saat ini baru selesai. Semua menyusun kembali alat bukti yang kami anggap firm, itu disusun kembali, betul-betul detail, dan sudah saya anggap cukup sekali untuk dilaksanakan pemanggilan kepada Roy Suryo CS ya. Dalam keterangan saya sudah menyampaikan secara lisan maupun tertulis bahwa keberatan hukum dan juga perlindungan hukum terhadap korban, yaitu Bapak Senior Haji Joko Widodo ya, untuk segera dilakukan pemanggilan kepada Roy Suryo CS dan gelar naik sidik, karena perkara ini sudah cukup bukti, sudah terang betul. Kami berharap Pak Roy dan teman-teman ketika dipanggil nggak usah datang ya untuk menghadiri, itu jauh lebih mempercepat untuk masuk ke proses peradilan. Nah, kalaupun misalkan hadir, ya sudah silakan, monggo kooperatif ya. Setelah hadir kami meminta untuk segera naik sidik ya, karena perkara ini sudah terlalu lama, dan perlu saya ingatkan bahwa persoalan ini sudah pembangkangan terhadap norma atau norma sosial yang terjadi di masyarakat. Artinya betul, jangan sampai ada korban-korban lain lagi nih termakan dengan isu ini dan terjadi pelaporan-pelaporan baru. Untuk itu saya himbau Kapolda Metro Jaya ya untuk segera lakukan gelar perkara untuk naik sidik ya. Saya berikan waktu 3 minggu dari saat ini. Saya setelah diperiksa 3 minggu dari sekarang, karena ini sudah duduk betul perkaranya, untuk segera naik sidik, periksa mereka yang kami laporkan, kemudian representasi Kepolisian Republik Indonesia ialah mewakili pelapor, bukan terlapor. Jadi mau dia merasa tidak melakukan, mau mereka protes, itu upaya hukum, silakan, monggo. Nah, ini sekarang yang kami desak adalah naik sidik, gimana pun caranya naik sidik ya. Itu yang saya sampaikan ultimatum kepada penyidik, kemudian juga kepada Pak Kapolda. Nanti secara tertulisnya itu mungkin paling lambat malam ini kita sudah bikin, dan kita sudah akan lakukan penyuratan keberatan hukum terhadap persoalan ini. Dan apabila tidak, dalam 3 minggu itu saya akan melakukan upaya-upaya hukum untuk hak-hak kami, hak-hak korban, termasuk Bapak Joko Widodo, untuk melakukan. Ya, sudah tahu ya, kita sudah dengar bareng-bareng ya apa yang sudah dilakukan. Datang ke Polda Metro Jaya untuk mendesak agar dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Jangan terlalu lama. Kalau memang sudah bisa dinaikkan statusnya, udah nggak usah banyak mikir gitu ya. Kenapa? Karena hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya ya. Dan seperti yang sering saya ketahui ketika dulu masih mengedit-edit berita begitu ya, bahwa seorang tersangka itu boleh tidak ditahan ya, tetapi boleh juga ditahan jika memenuhi 2 unsur atau salah satunya, yaitu dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, ya kan? Kedua, melarikan diri, ya kan? Ketiga, ya kan? Mengulangi perbuatannya lagi. Ya iyalah. Dan sekarang ini unsur yang ketiga ini menurut saya ini cocok untuk memenuhi syarat gitulah ya. Karena apa? Karena kita ketahui bersama si Maling Panji, kemudian si krisis moneter, si Dr. Mangkrak, ini kan setiap hari itu safari podcast untuk menggiring opini publik. Nah, ini kan berarti dia mengulangi lagi, mengulang-ulang, memfitnah. Nah, itu layak dipenjara, dikasih rompi oren. Lanjut. Hah? Roy Suryo sih paling benar dan sempurna. Bener kali, setuju kali aku sama kakak. Abis perkara ijazah Pak Jokowi, Roy Suryo nambah gelar. Bukan pakar telematika aja, abis ini pakar ijazah dan skripsi. Iya, kok ada ya orang ya yang menyebut, bukan Mas Adril Purbanya ya maksud saya ya, tetapi orang yang berkomentar di kontennya Mas Adril Purba itu ada sebuah tulisan ya di bagian atas,
Roy Suryo si paling benar dan sempurna. Sebentar. Ini maksudnya pujian gitu kan? Apa sindiran gitu? Kalau pujian maka saya mengomentari bahwa pernyataan ini keliru gitu loh. Tapi kalau ini adalah sebuah sindiran, saya sepakat. Intinya ya setujulah kalau si Maling Panci ini disebut sebagai orang yang paling sempurna, ya kan? Paling benar dan paling sempurna. Dungunya maksudnya. Lanjut. Mari kita melihat sebuah video di mana Rismond Sianipar itu sendiri mempertanyakan pakar telematikanya Roy Suryo. Kita dengar ya. Suryo, pengetahuan saya. Ini Rismond Padahal dia Sianipar. sarjana S1 komunikasi UGM. Tuh. Tidak ada hubungannya dengan IT. Tuh. S2-nya magister kesehatan UGM. Tuh. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Tuh. Suryo bukan kuliahnya bukan IT. Makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Rismond mengatakan bahwa dari mana media mengatakan bahwa atau menselebrasikan atau mungkin mendeklarasikan Roy Suryo itu jadi pakar. Kapan Roy Suryo itu diangkat dari pakar IT? Kapan Roy Suryo itu diangkat jadi pakar IT? Rismond sendiri kawannya saja menyerang Roy Suryo. Berarti dengan demikian Roy Suryo itu bukan pakar telematika, tapi pakar pembuat rusuh, pembuat gaduh, ya, atau pakar panci. Kenapa? Ijazah S1-nya ilmu komunikasi, S2-nya ilmu kesehatan masyarakat. Secara background pendidikan S1, S2 saja tidak nyambung, tidak linear. Kok ini mau dikatakan bahwa pakar? Dari mana? Kalian dua saling menyerang. Kalau bisa, Rismond serang lagi yang namanya Tifa, ya. Jadi menurut saya Roy Suryo, Rismond Sianipar, Fadila, dan Tifa ini satu merek semuanya, ya. Sama-sama. Kalian bukan pakar, ya. Saya juga mempertanyakan S3-nya Rismond Sianipar dan Tifa, ya. Ketika saya cek di PDDikti, nama kalian itu dipertanyakan. Untuk Rismond Sianipar, S3-nya nol. Coba cek di data dosen Mataram. Yang kedua, untuk S3-nya Tifa, lihat S1-nya, S3-nya ada sekitar 4. 3 dari UI, 1 nonaktif, 2 mengundurkan diri, yang satu ya, cuti, itu di 4. Artinya S3-nya ini belum beres kok klaim bilang S3. Dari mana? Tolong buktikan ke kami, ke ruang publik, kapan Anda wisuda, di mana kampusnya, kapan Anda menulis disertasi, siapa dosen pembimbingnya, siapa teman-teman kelasmu, kapan Anda wisuda, ya. Termasuk Rismond Sianipar, kapan Anda wisuda, di mana, apakah di Universitas Yamaguchi Anda sebutkan itu? Tolong buktikan ke kami secara adil dan merata. Jangan Anda hanya bisa menunjuk Joko Widodo menunjukkan ijazahnya, tapi Anda juga harus sportivitas. Kalau berani, saya menantang Rismond, Roy Suryo, semuanya termasuk Tifa menunjukkan ijazahnya ke ruang publik agar kita juga tidak mencurigai Anda, ya. Tidak hanya itu, kepakaran Anda juga Anda perlu pertanyakan. Kapan Anda ini jadi pakar? Kampus mana atau lembaga mana yang mendeklarasikan Anda itu jadi pakar? Saya kira Anda sendiri yang mengklaim, ya. Bingung juga melihat pribadi kalian yang terlalu bikin gaduh. Iya, coba bayangin ya. Ini menarik sekali teman-teman ya. Dua orang yang saat ini berada dalam satu kubu dan mereka ini sama-sama dilaporkan oleh Pak Jokowi terkait pencemaran nama baik dan juga fitnahan atas tuduhan ijazah palsu kepada dirinya. Ini adalah sebetulnya dua orang yang saling berseteru beberapa waktu yang lalu ya. Tadi kita dengar bareng-bareng ulasan dari si Fritz Alorboy yang sudah sembuh ya, yang sudah waras ya kan. Nah, bahwa si Rismond ini meragukan kepakarannya si Maling Panci karena nggak jelas kuliahnya. Walaupun sebetulnya si Rismond juga diragukan kepakarannya sebagai seorang ahli digital forensik karena ijazah S2 dan S3-nya yang katanya keluarannya Maguchi University sudah bisa dipastikan 11.000 triliun %. Palsu. Lanjut. Dikatakan penyidik bukan, dikatakan peneliti bukan jurusannya. Ini beritanya dari kawannya Pak Roy Suryo. Kita lihat nih ya. Tontonan yang dilakukan oleh Mas Roy tadi, ini kolega saya dulu di partai. Aksi yang dilakukan oleh Mas Roy seolah-olah sebagai penyidik, ya, sebagai penyidik, mirip kepolisian. Itu ancaman pidananya 6 tahun penjara. Kenapa? Karena Mas Roy ini bukan penyidik.
Ada undang-undangnya juga, undang-undang KUHP juga ngatur. Saya sebagai ahli tadi, bukan sebagai penyidik. Kalau sebagai ahli, ya itu tersandang di pundaknya itu akademisi dan peneliti. Ada nomor NIDK-nya, nomor induk dosennya sebagai peneliti. Nggak bisa ngaku-ngaku saya sebagai peneliti. Ya. Nah, itu tadi beritanya. Ternyata kalau dia bukan penyidik, melakukan pendidikan itu ada ancaman dari secara hukum, gitu ya. Tuh. Nah, ini menjadi pemahaman kita, dapat ilmu baru, ya nggak? Belajarnya hari ini. Nah, keren sekali, keren. Apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, bukan netizen ya. Ini menurut saya tadi kita dengar bareng-bareng yang bersangkutan adalah seorang politikus ya. Jadi bersiap-siap sajalah si Panci ya, ngaku sebagai akademisi juga bisa dipatahkan, nggak jelas ya keahlianmu apa. Mata sebagai penyidik ya kan, pidana 6 tahun siap menantimu. Kasihan kali aku sama kau ini, tapi nggak apa-apa lah, ya kan? Karena itu hasil perbuatanmu sendiri. Lanjut. Rekan-rekan, kita masih terus merasakan suasana hiruk pikuk kebodohan yang di-spill oleh Roy Suryo DKK sebagai toksit sosial yang mewabah dan dipercayai oleh beberapa masyarakat. Jadi sekarang kita ini sedang kena toksit, mempercayai fitnah daripada fakta. Itu yang disebarkan terus-menerus oleh Roy Suryo DKK yang sampai hari ini kita terus mengalami. Entah siapa yang mendesain, entah siapa yang punya kepentingan. Tapi secara implisit memang bisa dibaca mau kemana arahnya. Ini kan ekses dari sejak kalahnya Pilpres di beberapa layer partai politik, khususnya PDIP, sehingga terus membuat kegaduhan sampai sekarang. Jadi kemarin juga ditambahi lagi soal judi online dari Budi Ari yang mengatakan ada bau-bau PDIP, tapi mereka tidak terima. Ya silakan sajalah saling mengadu, terus urusan pekerjaan itu saja yang kalian urusi. Nah, tiba-tiba minggu ini juga kita dikejutkan oleh statement dan perilaku yang tidak mendidik. Satu dari anggota DPR RI PKB yang mengatakan bahwa koruptor itu juga manusia yang tidak bisa dikejami, gitu. Tidak boleh dikejami maksudnya. Ini partai kebangkitan bangsa menjadi partai kebangkitan koruptor begitu. Dan statement itu sangat mengganggu dengan apa yang diprogramkan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto yang sedang gencar-gencarnya dalam setiap pidato bahwa pemberantasan korupsi harus segera dilakukan. Gitu. Walaupun sampai sekarang undang-undang perampasan aset koruptor tidak kunjung rilis juga. Gitu. Semoga ini bisa terwujud. Itulah. Jadi nanti tidak jadi program omon-omon. Yang berikutnya adalah bukan tiba-tiba, ini mungkin saja kelanjutan dari apa yang pernah meramaikan jagat Indonesia tentang permintaan purnawirawan. Entah sekarang ada berapa kelompok purnawirawan ya. Tapi yang terakhir kan Pak Wiranto dan Pak Agung Gumelar itu mendukung pemerintah. Sementara di belakang sana dan hari ini kita melihat ada purnawirawan, sekelompok purnawirawan yang masih ada Fahrul Roji dan sebagainya, itu berkirim surat kepada MPR, DPR, dan DPD untuk tetap meminta agar Gibran diturunkan gitu. Dari kemarin kan sebenarnya kita kita melihat mereka adalah orang-orang yang berwawasan, punya intelektualitas yang cukup baik, karena menjadi jenderal itu kan prosesnya panjang, sampai ke Lemhanas, Sesko, dan sebagainya. Kenapa ini tiba-tiba? Bukan tiba-tiba sebenarnya, ini pasti juga ada benang merahnya kepada kepentingan kekuasaan. Kita tidak tahu apakah mereka punya desain tersendiri untuk Indonesia ke depan yang sudah dicanangkan sebagai visi Indonesia emas itu. Apa yang mereka rencanakan,
apa yang mereka maui, ya pasti sudah pasti kekuasaan dan kekayaan. Nah, kita sebenarnya jauh dari kata bahwa para purnawirawan itu tidak tahu tentang apa yang harus dilakukan untuk negara ini gitu. Jauh dari kata ketidaktahuan lah gitu, karena mereka adalah orang-orang yang cerdas, kalau tidak kan tidak jadi jenderal gitu. Nah, kalau ini mereka lakukan sekarang, berarti intelektualitasnya itu yang seperti dikatakan beberapa teman menjadi provokator. Itu sangat disayangkan, karena ini sebuah pelemahan untuk bangsa Indonesia di tengah hiruk-pikuknya geopolitik yang sekarang sedang melanda dunia. Persaingan di mana-mana, sementara kita sedang menata untuk menjadi negara maju, tapi terus saja diganggu oleh orang-orang kita dari dalam. Ya, inilah pernyataan dari orang yang sudah sangat sepuh, sudah matang luar dalam, ya kan? Bukan hanya sepuh orangnya, ya. Kalau sekedar sepuh ya Mbah Egy juga sepuh, kemudian si Rizal Fadila juga sepuh, ya kan? Tapi dia sepuh fisiknya karena kelamaan dijemur. Kalau Bapak Iyas Subiakto barusan ya selain sepuh orangnya juga matang, ya kan? Iyalah. Jadi saya sepakat dengan apa yang dia sampaikan, walaupun cukup panjang, tetapi bagi saya ini adalah daging semua, ini adalah pengetahuan baru, khasanah baru, ya kan? Menambah pengetahuan dan khasanah yang sudah kita miliki bersama. Jadi walaupun berlama-lama kita mendengarkannya, saya tidak merasa bosan karena saya merasa mendapatkan ilmu baru. Intinya saya sependapat dengan istilah yang disampaikan oleh Pak Iyas Subiakto bahwa kebodohan Panci dan kawan-kawan adalah kebodohan yang merusak. Tetapi sekali lagi perlu saya garis bawahi, yang dirusak oleh si maling Panci dan kawan-kawan, termasuk di si Dr. Mangkrak, hanyalah orang-orang dengan tingkat intelektual di bawah rata-rata atau dengan EQ maksimal 78 ya, maksimal 78. Emang apa sih Bang? IQ maksimal 78 ini abang kok sering sekali menyebut EQ 78, EQ 78. Emang EQ-nya apa itu? Saya jawab ya, 78 itu adalah EQ-nya simpanse. Jadi orang yang akan dirusak oleh si maling Panci ini adalah orang-orang ya, orang-orang dungu ya. Lanjut. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama ya video yang sudah kita saksikan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.